bisa disiapkan terlebih dahulu, Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Hari ini siapa yang nggak masuk? Zaki sama Syarah. Zaki sama Syarah. Nggak ada keterangan ini? Nggak ada. Ada yang dapat kabar? Nggak ada temannya? Nggak. Nggak ada ya? Kirain Kriska. Oke. Ibu punya apa ini? Wayang seperti biasa ya. Ibu mau cek nih. Kalian yang hari ini lagi sedih siapa? Ada? Dika sedih? Enggak? Enggak ada yang lagi sedih? Ada yang hatinya lagi berbunga-bunga? Dipa? Dipa sama Dimas ya? Baru jadian. Oke, yang begini angkat tangan. Putri? Putri yang mana, Put? Yang mana? Dua-duanya. Oke, kita awali dulu pertemuan kita dengan seperti biasa, kita tepuk. Yuk, silahkan, ayo berdiri. Oke, siap. Suaranya yang keras ya. Masih pagi, harus semangat. Oke, siap. Tepuk, yuk. 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 Yuk, yuk, yes. Kimia gampang banget. Tangan. Oke. Pembelajaran kemarin masih ingat? Kalian belajar apa kemarin? Tentang sel volta ya. Kemarin bagaimana deret volta, kemudian kaitannya dengan notasi sel dan sebagainya ya. Masih ingat? Oke, nah hari ini kita mau bahas tentang korosi. Ya, apa itu korosi? Ada yang sudah tahu? Pernah dengar mungkin korosi itu apa? Pengikisan. Pengikisan. Apa yang dikikis? Besi. Besi. Oke. Ada yang sudah tahu, Faris? Top. Oke. Jadi hari ini Ibu akan bahas tentang korosi yang masih ada kaitannya dengan materi kemarin, sel volta. Jadi di deret volta kan ada logam. Betul? Mulai dari apa? Di deret volta mulai dari litium. Masih ingat deret volta? Ada 25 logam. Mulai dari litium sampai yang paling pojok kanan. Apa? Emas, betul. Ada besi di situ? Ada. Besi setelah apa besi? Setelah apa? Masih ingat nggak? Iya, iya, logam kan? Ya, semuanya deret volta itu logam. Nah, biasanya yang mengalami perkaratan atau korosi adalah yang biasa kita lihat adalah besi. Nah,
Minggu kemarin sudah Ibu tugaskan di kelompok kinestetik ya. Mana kelompok kinestetik? Ada berapa orang kelompok kinestetik? Iya. Sudah dibawa? Percobaannya sudah dibawa? Sudah. Oke, nanti minta tolong Lutfi diambil, ditaruh depan. Faris minta tolong satu meja. Satu meja ditaruh sini. Ngadep sana biar bagus. Sini. Sebelum kita mulai inti dari pembelajaran kita, coba kalian duduk senyaman mungkin. Silahkan. Duduk dengan posisi senyaman mungkin kalian, serileks mungkin. Kita mau main games bunga dan lilin. Tahu bunga? Bunga itu identik apa? Hah? Indah, harum, ya kan? Kalau harum berarti dihirupnya lewat apa? Hidung, bukan lewat telinga, ya kan? Lewat hidung. Kalau lilin identik dengan? Diapain? Kalau lilin biasanya diapain? Ditiup, ya. Lilin ditiup kan? Kalau bunga dihirup. Nah sekarang coba rilekskan di tempat duduk, silahkan rileks. Kemudian sudah rileks? Silahkan pejamkan mata. Pejamkan mata. Sudah? Ketika Ibu bilang bunga, maka silahkan kalian hirup perlahan dengan hidung, ya. Ketika Ibu bilang lilin, silahkan kalian hembuskan lewat, kalau niup pakai apa? Mulut. Oke? Oke Dimas, silahkan dipejamkan matanya. Tirta, Fatur. Oke, siap? Bunga, lilin. Bunga, lilin, pakai mulut. Bunga, lilin. Bunga, lilin. Perlahan, bunga, lilin. Bunga, lilin. Rasakan udaranya sampai ke bagian-bagian tubuh kita, dirilekskan. Bunga, lilin. Bunga, lilin. Lebih rileks lagi. Bunga, lilin. Oke, berikan aplaus buat kita semua. Lebih rileks. Tadi yang masih deg-degan atau masih pusing ya kan? Mudah-mudahan bisa lebih rileks lagi ya. Oke. Kita kembali ke depan. Eca. Oke. Kita lihat ke depan ya. Di sini ada apa? Apa yang kalian amati di sini? Paku. Paku yang mengalami erosi. Iya. Kenapa ya? Karena naik ke negara. Oke, nanti kita akan jawab di kelompok masing-masing ya. Kalian pasti banyak pertanyaan nih, Bu, kok ini warnanya lebih coklat, ini ada yang hitam ya kan? Kita akan jawab di kelompok yang sudah Ibu bagi sesuai dengan apa kemarin? Gaya belajar masing-masing. Siapa yang kelompok visual? Coba angkat tangan. Oke, silahkan kelompok visual di bagian depan sini. Yuk. Kelompok auditori silahkan di belakang kelompok visual dan kelompok kinestetik di sebelah kiri Ibu.
Oke. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Sudah Ibu bagi lembar kerja masing-masing. Silahkan kalian diskusikan sesuai dengan bahan belajar yang Ibu share di grup dan ada di LKPD-nya. Oke, yang kinestetik dengan hasil praktikum yang kalian bawa kemarin yang sudah 1 minggu, kemudian yang visual sudah ada buku? Sudah? Oke, buku dan link artikel yang sudah Ibu bagi dan auditori ada link YouTube yang sudah Ibu bagikan. Silahkan didiskusikan dalam kelompoknya, kemudian LKPD-nya ditulis sesuai dengan hasil diskusi. Butuh waktu berapa menit? 15 ya? Cukup? Oke, silahkan. Nanti di akhir sesi, Ibu minta perwakilan untuk yang auditori satu saja nanti ya, untuk maju ke depan presentasi yang visual dengan gambar. Yang auditori silahkan dijelaskan 4 faktor yang mempengaruhi, kemudian yang kinestetik dengan menjelaskan bahan praktikum yang sudah kalian buat. Oke, paham? Yuk, silahkan dikerjakan. Ya, silahkan aktif dalam diskusi ya, saling menghargai, gunakan bahasa yang santun, aktif berdiskusi dalam kelompok. Silakan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok auditori 1, silakan. Sini. Agak maju. Oke, silakan. Ada yang membuka, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan presentasikan hasil dari wawasan. Ayo. Apa yang dimaksud dengan korosif? Korosif adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksinya dengan lingkungannya. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan sebutkan perubahan fisik yang terjadi pada paku setelah mengalami korosi. Yaitu paku yang mengalami korosi akan berwarna kecoklatan yang menyebabkan pengibisan pada paku. Yang ketiga, reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi.
Yang lainnya perhatikan. Selanjutnya, yang keempat, mengapa paku yang masukkan ke dalam air asam dan air garam mengalami proses korosi yang lebih cepat? Karena proses korosi pada air akan mengalami korosi karena adanya oksigen dalam larutan. Ya kan, pada air yang digunakan Di luar tuh. Ibu lagi syuting di luar tuh. Di akan luar. mempercepat proses korosi karena menaikkan hambatan listrik pada air. Selanjutnya, yang kelima, mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak makan dan minyak tanah tidak mengalami korosi? Karena paku yang dimasukkan ke dalam minyak tidak mengalami korosi karena memiliki tingkat keterapan yang tinggi sehingga dapat melindungi besi dari gua dan udara. Selanjutnya, dari Kesimpulannya apa? Silahkan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang kami kerjakan, korosi merupakan peristiwa rusaknya logam karena reaksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi itu ada 4. Dari video yang kami lihat, yang kami saksikan, ada 4. Yang pertama ada pH, yang kedua dari larutannya, yang ketiga dari garam atau elektrolitnya, dan yang keempat karena oksigennya. Oke, cukup. Ditutup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kurang benar kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok auditori. Silahkan lembarnya ditinggal, nanti dari kelompok yang lain memberikan bintang ya. Silahkan, kalau bagus bintangnya banyak ya kan, semakin bagus maka semakin banyak bintangnya. Oke, silahkan kelompok auditori bisa duduk. Kelompok visual, auditori 2 dan kinestetik silahkan maju ke depan. Berikan 1 kata apresiasi dan bintang sesuai dengan penilaian kalian. Yuk, silahkan bawa pena. Perwakilan aja. 1 kata apresiasi, boleh. Mantap, bagus, good, spesial. Taruh di sini. Oke, silakan dituliskan. Pakai bintang, mau berapa bintangnya? Di bawah sini. Dari kelompok auditori, perwakilan. Iya. Sebanyak-banyak. Boleh 5, boleh 3, boleh 2. 1 kata apresiasi. Wow, keren, mantap, super ya kan? Ya, boleh. Nggak usah. Oke, terima kasih untuk kelompok kinestetik dan visual yang sudah memberikan 1 kata apresiasinya dan bintangnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, boleh dong tepuk tangan dong. Kinestetik sudah siap? Video. Silakan dibuka perkenalan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Jadi dari hasil pengamatan kami, yang pertama yaitu cepat menyalani korupsi. Apa itu? Yaitu air asam. Paku yang dimasukkan. Paku yang dimasukkan mengalami perkaratan lebih cepat daripada yang lain. Ya. Airnya berubah menjadi coklat. Nah, coba ditunjukkan ke teman-temannya. Ya. Oke, terlihat? Silakan lanjut. Yang kedua yaitu larutan baikmin mengalami perkorosian cepat. Warna air berubah menjadi coklat dan paku mengalami perkarapan dan juga terdapat endapan karat di bawahnya. Terlihat? Ya. Oke. Selanjutnya yaitu air garam. Pada larutan air garam, air berubah warna menjadi kuningan dan paku mengalami perkaratan dan terdapat sedikit endapan karat di bawahnya. Ya. Selanjutnya air. Warna air berubah menjadi kuningan dan paku mengalami perkaratan. Ya. Selanjutnya? Selanjutnya yaitu paku yang tidak diberi larutan mengalami perkaratan juga. Ya, kosong ya, nggak ada apa-apa itu. Ada karat? Ada. Sedikit. Oke, terakhir? Yang terakhir pada minyak di sini pakunya tidak mengalami perkaratan. Tidak mengalami. Oke. Masih bersih ya? Silakan disimpulkan faktor apa saja? Jadi percobaan yang telah kami lakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada besi, yaitu oksigen, pH, garam dan argan. Adanya garam ya. Oke. Ada yang menambahkan? Cukup? Boleh ditutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok kinestetik. Silahkan perwakilan kelompok memberikan satu kata apresiasi dan bintang. Boleh dibawa kembali. Ya. Dibalikin. Boleh perwakilan kelompok silahkan berikan satu kata apresiasi dan bintang untuk kelompok kinestetik. Yang berapa ya? Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, kelompok terakhir visual, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang apa saja penyebab terjadinya korosi. Saya berbaca. Jadi Cordelia dan Belajar. Latihan korosi akan dijelaskan oleh Nabi. Korosi adalah peristiwa kerusakan logam karena terjadinya reaksinya antara logam dan belajar berupaya membentuk senyawa yang tadi dibagi. Faktor korosi yang pertama yaitu air.
Air adalah salah satu faktor penting untuk menyebabkan korosi, karena air mengandung banyak oksigen larut yang cepat terjadinya korosi. Oke, lanjut. Oksigen karena D. oksigen Kriska yang pegang, Kriska yang pegang. karena korosi terjadi apabila oksigen dan air sebanyak jumlah oksigen dan air kontak dengan logam, maka korosi akan semakin cepat. Oke, lanjut. Semakin rendah pH, maka kemungkinan logam tersebut untuk terkorosi semakin besar karena daerah logam berubah menjadi ke logam berada di atas. Oke. Garam adalah zat yang dapat menyebabkan korosi pada besi. Ya boleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok visual. Oke, silahkan perwakilan kelompok berikan satu kata apresiasi dan satu bintang. Ya. Silahkan kelompok auditori dan kinestetik, silahkan berikan satu kata apresiasi dan satu bintang. Ya. Oke. Oke, kita simpulkan bersama-sama. Tadi dari kelompok visual, auditori, kinestetik sudah memaparkan apa itu korosi dari pengamatan kalian sesuai dengan profil belajar kalian masing-masing ya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi. Faktor apa saja? Yang pertama yuk kita simpulkan. Adanya air ya. Kalau ada air berarti korosi akan lebih cepat ya. Kalian bisa bandingkan tadi, dilihat di kelompok kinestetik kan jelas ya. Yang ada air dengan yang tidak ada air, maka lebih cepat mana? Yang ada air. Kemudian faktor yang kedua apa? Adanya oksigen. Dari percobaan yang kalian amati, data hasil percobaan ada tidak yang tidak berkarat? Ada. Yang mana? Yang direndam minyak. Di dalam minyak ada oksigen tidak? Tidak. Berarti oksigen adalah salah satu faktor penentu terjadinya korosi. Selanjutnya yang ketiga, pH. pH ini apa? Ya, yang asam ya. Kalau yang basah enggak. Yang semakin asam maka semakin cepat. Semakin cepat terjadinya korosi. Ya, semakin asam maka semakin cepat terjadinya korosi. Kalian bisa bandingkan ada asam cuka dengan Baiklin. Kemudian yang keempat, garam atau adanya elektrolit. Ya, elektrolit itu adalah zat yang terlarut, larutan elektrolit. Ya, garam adalah salah satu larutan elektrolit. Ya, adanya garam dapat mempercepat terjadinya korosi. Kalian dapat membedakan tadi yang air tanpa garam dengan air dengan garam, ya kan? Siapa yang lebih cepat?
yang ada garamnya. Oke. Terakhir, Ibu mau refleksi, silahkan tuliskan di kertas masing-masing, silahkan dirundingkan ya. Di halaman paling belakang boleh jawab 2 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, di lembar tadi. Di lembar tadi mana? Oke. Yang pertama, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, pertanyaan langsung dijawab. Yang pertama, hambatan apa yang kalian hadapi di forum diskusi ini? Ya. Ketika kalian mempelajari dalam ini, silakan hambatan apa yang kalian hadapi. Boleh didiskusikan. Ayo ngadep sana. Hambatan yang kalian hadapi. Diskusi nak, diskusi. Ngadep. Hambatan apa yang kalian hadapi dalam proses pembelajaran ini? Silakan ditulis. Kemudian soal yang kedua, solusi apa? Coba perhatikan. Sudah, yang pertama tahu, paham ya pertanyaannya? Yang kedua, solusi apa yang perlu kalian lakukan untuk untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Solusinya apa? Dari hambatan yang kalian hadapi, solusinya apa? Tulis saja, tulis, silahkan. Hambatannya apa? Berikan tugas ya untuk kalian. Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah selesai? Sudah dilihat bintangnya? Oke, terima kasih. Sudah, Nurul? Tugasnya, ya. Tugasnya ini tugas individu. Silahkan kalian membuat, boleh memilih yang kalian suka. Yang pertama, membuat konten sosmed, boleh. Yang suka TikTokan atau di IG, bikin konten, boleh. Boleh bikin konten, kemudian boleh membuat bagan sederhana, menggambar bagan, atau dengan berdiskusi dengan teman. Tapi di video atau direkam, ya. Sudah? Oke, perhatikan, Ibu ulangi. Tugas di rumah, silahkan kalian membuat. Boleh dipilih produknya apa, boleh konten sosmed, TikTok atau IG, boleh bagan sederhana digambar, ya, atau boleh berdiskusi dengan teman. Tentang apa yang didiskusikan adalah tentang bagaimana cara mencegah korosi. Bagaimana cara mencegah korosi? Boleh kalian pakai apa tadi? Konten sosmed, boleh dengan bagan sederhana, gambar, atau boleh dengan berdiskusi dengan teman yang direkam video maupun audio. Paham? Oke. Oke, siap. Kita tutup pembelajaran kimia pada pagi hari ini dengan tepuk yut. Oke, siap? Tepuk yut. 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 Yut, yut, yes. Kimia. Oke, berikan aplaus buat kita semua. Boleh duduk. Oke, demikian pembelajaran kimia hari ini. Ibu tutup, jangan lupa tugasnya untuk pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.